Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Halo Page Basaroh, selamat datang kembali di Basaroh Channel. Konten Basaroh Channel kali ini akan membahas sejarah Mangkok Merah dan etnis Tionghoa pada tahun 1967 silam. Pembahasan kali ini bukan bermaksud untuk membuka luka lama, namun lebih kepada membuka pengetahuan kita akan sejarah dan mengambil pelajaran agar jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang. Seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Tapi sebelum mulai, bagi Page Basaroh yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum memulai pembahasan ini, kami mengingatkan kepada Page Basaroh untuk menyimak konten ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam informasi. Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat. Ribuan orang peranakan Tionghoa menjadi korban dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Jauh sebelum peristiwa kelam itu terjadi, masyarakat suku Dayak dan etnis Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Bahkan kedua etnis berbeda tersebut sudah menjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Hubungan harmonis antara suku Dayak dan etnis Tionghoa itu kandas setelah terjadi gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan singkatan G30S PKI. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga di tanah Kalimantan bagian utara yang dulunya masih termasuk dalam wilayah Kalimantan Barat. Semua bermula dari kobaran semangat Ganyang Malaysia yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno, karena negeri tetangga ini dianggap sebagai antek Inggris dan sekutunya untuk membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa, menolak keras rencana Federasi Malaysia tersebut. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah satu menteri negara di Kabinet Dwi Kora I, Ooi Cho Tat, ke daerah perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka mengkampanyekan Ganyang Malaysia. Ooi Cho Tat yang merupakan keturunan Tionghoa memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat karena membawa misi yang sama, yakni menggagalkan terbentuknya Federasi Malaysia buatan Inggris. Akhirnya pada tahun 1964 terbentuklah Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Barisan Sukarela tersebut antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU yang berkolaborasi dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak atau PGRS. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS PARAKU yang anggotanya didominasi oleh orang-orang dari etnis Tionghoa. Dalam buku berjudul Tionghoa dalam Pusaran Politik yang ditulis oleh Beni G. Setiono, dipaparkan bahwa para sukarelawan PGRS PARAKU dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kem-kem pelatihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. Namun, kampanye Ganyang Malaysia pada akhirnya menguap seiring dengan memanasnya isu PKI di Indonesia. Soeharto yang kemudian berhasil mengendalikan kekuasaan mengerahkan seluruh jaringan militer untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya, termasuk PGRS PARAKU yang disinyalir menganut paham komunis. Sebuah jurnal berjudul Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat tahun 1967 yang ditulis oleh Superman mengungkapkan bahwa pihak militer yang berupaya menumpas PKI di Kalimantan
memiliki keterbatasan dalam jumlah personil maupun persenjataan. Di sisi lain, pihak gerilyawan PGRS Parakou mendapatkan bantuan dari kaum pedagang perantara di pedalaman. Mereka menyuplai logistik dan kebutuhan para gerilyawan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Superman tersebut disebutkan bahwa terjadi pembunuhan-pembunuhan orang Dayak yang belum diketahui pelakunya di daerah Ledo, Seluas, Pahauman, Bengkayang, dan hampir di seluruh wilayah terdapat komunitas etnis Tionghoa. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak yang menginginkan pembasmian PGRS Parakou dengan mengkambing hitamkan etnis Tionghoa sebagai pelaku dari pembunuhan tersebut. Kondisi mulai mengarah kepada ancaman konflik SARA. Masyarakat Dayak yang sudah terlanjur murka bertekad untuk membalas dendam dan mulai mengirimkan mangkok merah yang berisi arang, bulu ayam, dan darah babi dari kampung ke kampung secara cepat. Pembahasan mengenai mangkok merah sudah kami bahas di konten Basaroh Channel sebelumnya. Bagi yang belum menyimaknya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Dalam buku Tanjung Pura Berjuang, terbitan Semdam 12 Tanjung Pura, gerakan mangkok merah berubah menjadi sentimen rasial dengan mengidentikan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS Parakou. Etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban dalam gerakan demonstrasi. Aparat pun akhirnya kewalahan membendung gerakan yang sudah meluas ini. Menurut riset Superman, peristiwa Mangkok Merah 1967 diperkirakan menelan 2.000 hingga 3.000 korban jiwa. Namun dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar dari jumlah tersebut. Tony Wong, seorang saksi hidup dalam wawancara pada sebuah media lokal mengatakan tidak kurang dari 5.000 orang etnis Tionghoa meninggal dalam pengungsian karena minimnya fasilitas sanitasi, kesehatan, dan pasokan pangan kala itu. Peristiwa Mangkok Merah pada 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, Page Basaroh, demikianlah sejarah singkat di balik peristiwa Mangkok Merah di bagian barat dan utara Pulau Kalimantan pada tahun 1967. Sekali lagi kami tekankan, tujuan konten ini bukan untuk membuka kembali luka lama yang begitu memilukan. Namun, marilah kita belajar dari sejarah bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa pilu yang menodai persaudaraan antara suku Dayak dan etnis Tionghoa di tanah Kalimantan. Di era di mana informasi sudah terbuka dengan jelas seperti saat ini, kita generasi muda Dayak sebaiknya pandai dalam memilah dan mengkritisi informasi yang ada, agar kekuatan masyarakat Dayak tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memenuhi ambisi pribadinya. Sudah saatnya kita mengutamakan otak daripada otot, karena otot sangat riskan untuk dimanfaatkan oleh otak-otak licik yang ingin mengejar tujuannya dengan berbagai cara. Akhir kata, jika Page Basaroh menyukai konten Basaroh Channel kali ini, silahkan tekan tombol suka, berikan komentar positif, dan bagikan konten-konten Basaroh Channel di media sosial masing-masing. Sampai jumpa di konten-konten Basaroh Channel selanjutnya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus.